Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Titiprea dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Edi Faridawati yang merupakan salah satu dosen pada program studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang berupa pernyataan diri dosen dalam bentuk pekerjaan tridharma perguruan tinggi, PDD, UKT, PT dalam bidang pengajaran. Dalam kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil dalam contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti, yaitu mata kuliah manajemen lingkungan industri. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS ya, dan terdiri dari 2 SKS materi. 1 SKS adalah merupakan problem solving ya, yang berdasarkan studi kasus yang diambil dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIE dalam proses pembelajaran secara online maupun secara offline. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang isu lingkungan kontemporer yang berhubungan dengan pembangunan agroindustri, manajemen lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Industri berwawasan lingkungan, jenis dan karakteristik polutan dalam industri dan pengaruhnya pada lingkungan dan kesehatan. Prinsip pengelolaan lingkungan industri serta konsep penerapan ekologi industri untuk mewujudkan industri berkelanjutan. Mata ajar yang dipilih dalam mata kuliah ini dibuat sesuai dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan dari organisasi ataupun perusahaan yang selalu semakin berkembang setiap tahun. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari capaian terhadap sikap, kemudian capaian terhadap pengetahuan, serta capaian terhadap keterampilan umum. Di mana keterampilan umum di sini adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, dan berdasarkan hasil analisis informasi dan data, serta mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian. Keterampilan khusus yang diharapkan adalah yang pertama adalah menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian keterampilan saja adalah mengelola pembelajaran secara mandiri dan mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing kolega sejawat baik di dalam maupun di luar kelembagaannya. Kemudian mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Capaian pembelajaran yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah capaian dalam CPMK 1, yaitu mampu menerapkan isu-isu lingkungan kontemporer yang berhubungan dengan pembangunan agroindustri, manajemen lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan atau SDGs atau Sustainable Development Goals. Kemudian CPMK 2 mampu menyebutkan berbagai jenis atau limbah industri dan mengidentifikasi, merinci, dan mengukur, memperkirakan pengaruhnya pada lingkungan dan kesehatan, menyebutkan dan menjelaskan parameter penting kinerja lingkungan, serta menjelaskan konsep dan penerapan baku mutu lingkungan. CPMK 3 yaitu mampu menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan industri, mengurutkan dan memilih prioritas opsi-opsi pengelolaan lingkungan industri. CPMK 4 mampu menjabarkan dan menggunakan prinsip dasar perangkat modern manajemen lingkungan penting, yaitu AMDAL, RKL, RPL, SML dalam kurung ISO 14000, LCA atau Life Cycle Assessment, dan mampu menerangkan dan mendiskusikan konsep ekologi industri dalam manajemen lingkungan industri berkelanjutan atau Sustainable Industry. Sub CPMK dalam mata kuliah ini terdiri dari 5 sub CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan isu lingkungan dan agroindustri, manajemen lingkungan, konsep industri hijau dan industri berkelanjutan. Sub CPMK 2, mahasiswa dapat menjelaskan jenis dan karakteristik polutan industri dan dampaknya pada lingkungan, parameter kinerja, regulasi dan penerapan baku mutu lingkungan, metode identifikasi dan evaluasi dampak lingkungan dari aktivitas sendiri. Kemudian sub CPMK 3 mampu menjelaskan prinsip pengelolaan lingkungan dan tren perkembangan global, mengurutkan
dan memilih prioritas opsi-opsi pengelolaan lingkungan industri, pendekatan cleaner production atau produksi bersih. Sub CPM keempat mampu menjabarkan dan menggunakan prinsip dasar perangkat modern manajemen lingkungan yang penting, yaitu AMDAL, RPL, RKL, SML, ISO 14000 dan LCA atau Life Cycle Assessment. Kemudian sub CPM kelima mampu menerangkan dan mendiskusikan konsep ekologi dalam manajemen lingkungan industri berkelanjutan, pemanfaatan limbah, reuse recycling, serta studi kasus ekologi industri. Dalam mata kuliah ini ada beberapa pokok bahasan yang menarik, yaitu adalah yang pertama tentang isu lingkungan dan agroindustri manajemen lingkungan, kedua adalah konsep industri hijau dan industri berkelanjutan, ketiga jenis dan karakteristik polutan industri dan dampaknya pada lingkungan, keempat parameter kinerja, regulasi dan penerapan baku mutu lingkungan, kelima metode identifikasi dan evaluasi dampak lingkungan dari aktivitas industri, kemudian prinsip pengelolaan lingkungan dan tren perkembangan global, serta pendekatan cleaner production atau produksi bersih, dan pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan dengan yang ke-9 tentang analisis dampak lingkungan atau AMDAL, kemudian rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan RKL dan RPL. 11 tentang sistem manajemen lingkungan atau ISO 14000, kemudian perspektif daur ulang atau LCA assessment dalam pengelolaan lingkungan, prinsip ekologi industri, pemanfaatan limbah, reuse atau recycling, kemudian studi kasus ekologi industri, dan akan diakhiri pada pertemuan yang ke-16 dengan ujian akhir semester. Untuk referensi dari mata kuliah ini adalah kita menggunakan referensi utama atau main reference dari Goldman di tahun 2009 tentang ecological intelligence. Kemudian referensi pendukung di sini menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Permen Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku air limbah domestik, kemudian Permen LHK Nomor P5 Men LHK Setjen _PUM _2 2018 tentang standar kompetensi penanggung jawab operasional pengolahan air limbah dan penanggung jawab pengendalian pencemaran air, kemudian Permen 87 IND _Per _9 2009 tentang sistem harmonisasi global klasifikasi pada label dan bahan kimia. Kemudian adalah Permenaker Keputusan 187 1999 tentang pengendalian B3 di tempat kerja, Permenkes Nomor 416 Menkes _Per _9 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, dan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, kemudian PP Nomor 22 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup. Demikian referensinya. Kemudian untuk aspek penilaian dari mata kuliah ini adalah terdiri dari tugas atau diskusi akan diambil 15%, kemudian praktikum 30%, kuis 10%, kemudian ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 25% dengan total 100%. Metode yang digunakan di sini adalah dengan teaching and learning, kemudian cooperative learning atau CL, kemudian ceramah dan diskusi, serta case method. Berikut kami akan sampaikan video pembelajaran secara luring dalam kelas. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pada pertemuan pada hari ini ya, mata kuliah manajemen lingkungan industri. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mungkin ada salah satu yang bisa memimpin dalam doa, silakan. Baik, sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa silakan. Doa selesai. Ya, baik, kita sudah sama-sama berdoa dan kita akan lanjut pada materi yang keempat ya pada hari ini, di mana Ibu akan menjelaskan tentang konsep industri hijau dan industri berkelanjutan. Tapi mungkin sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini yang merupakan materi keempat,
Ada salah satu yang mungkin masih ingat dengan materi yang minggu kemarin? Silakan. Yang tentang isu lingkungan, Bu? Iya. Iya. Isu lingkungan itu adalah masalah yang terjadi karena adanya kegiatan manusia dengan alam yang tidak seimbang, seperti contoh pencemaran lingkungan, perubahan iklim, penebangan hutan, sampah berlebih, apalagi plastik, kemudian ada penggunaan hewan dan tumbuhan. Ya, baik, bagus ya. Berarti masih ingat dengan materi minggu kemarin. Baik, itu tadi sudah disampaikan oleh Nazla ya tentang isu-isu lingkungan. Jadi nanti sambil kuliah nih, absennya sambil jalan aja ya. Nanti silakan diisi, nanti akan saya cek di isi Google. Baiklah, untuk pokok bahasan kita kali ini adalah tentang konsep industri hijau dan industri berkelanjutan. Di mana nanti diharapkan ya dalam konsep industri hijau dan industri berkelanjutan ada capaian pembelajaran yang akan kita capai dalam materi ini, yaitu bahwa setelah mengikuti perkuliahan kali ini maka mahasiswa dapat menerangkan isu lingkungan kontemporer ya yang berhubungan dengan pembangunan agroindustri, manajemen lingkungan dan pembangunan berkelanjutan atau SDGs atau Sustainable Development Goals ya. Ini sudah sering ya mendengar tentang SDGs ini ya, supaya bisa mudah dimengerti. Di sini adalah tentang konsep industri hijau itu sendiri, yaitu bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga berfokus kepada aspek teknis dan operasional, dan yang berkelanjutan itu lebih luas mencakup aspek sosial dan ekonomi. Jadi antara industri hijau dan industri berkelanjutan itu sama-sama bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, itu ya garis besarnya. Kemudian tujuan dari penerapan hijau itu adalah untuk mencegah terjadinya emisi, dan penerapan isu hijau untuk mencegah limbah ya akibat dari proses produksi. Jadi karena selama ini itu pembangunan itu sering tidak memperhatikan industri berkelanjutan. Karena apa? Penanganan limbah, kemudian hal-hal yang lain yang merusak lingkungan itu sering diabaikan ya. Di situ. Sehingga kita perlu memahami tentang konsep industri hijau. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Baik, saya lanjut dulu ya. Sedang ini di sini kita tentang konsep industri hijau itu sendiri adalah mengutamakan efisiensi dan efektivitas. Jadi di situ ya, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan dalam proses produksinya. Sedangkan yang dimaksud dengan industri berkelanjutan adalah proses penciptaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem yang bebas polusi, ekonomi aman dan sehat bagi karyawan, konsumen, masyarakat, dan sosial, serta melestarikan energi dan sumber daya alam. Di sini kalau dilihat dari dua konsep itu apa yang paling menurut ada semua di sini antara hijau dan berkelanjutan. Kalau di berkelanjutan ada apa di sini? Proses barang dan jasa ya dengan menggunakan sistem yang bebas polusi, itu prinsipnya. Sedangkan industri hijau adalah efisiensi dan efektivitas yang menggunakan sumber daya secara berkelanjutan. Jadi semuanya ya ujung-ujungnya adalah melestarikan lingkungan, melestarikan energi dan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, sehingga tidak merugikan bagi generasi yang selanjutnya. Nah, kemudian apa saja konsep industri hijau? Di sini adalah satu, mengutamakan efisiensi seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian mengkonsumsi energi dan air dikurangi ya konsumsinya, kemudian kita juga kurangi emisi karbon dan limbah industri, memilih bahan baku dan peralatan produksi yang ramah lingkungan, kemudian memanfaatkan energi terbarukan atau EBT, kemudian mengurangi hasil limbah serta mengelola air dengan baik. Saya rasa jelas di sini ya untuk konsep-konsepnya apa saja. Kemudian apa saja penerapannya? Di sini penerapan industri hijau itu adalah bahan bakunya harus ramah lingkungan ya. Dan apa lagi? Kembali ke material atau penggunaan kembali ya, penggunaan kembali material ataupun limbah dalam proses lain. Kemudian penggunaan kembali bahan baku dan sumber daya yang sama. Kemudian pengumpulan limbah yang digunakan sebagai bahan bakar, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan atau teknologi yang rendah karbon. Nah, di sini semuanya kalau bisa dalam industri hijau itu semua sisa
proses produksi, entah itu limbah ataupun hal-hal yang tidak kita gunakan dalam proses produksi itu, maka kita gunakan kembali. Nanti ada prinsipnya lagi ya, prinsipnya itu ada yang dikenal dengan 5R itu tadi, reuse, rethink, recycle ya, ada 5R itu. Jadi dalam penerapan industri hijau, apa saja contohnya di sini kita bisa dilihat ya, ada biofuel, ada biogas ya, kemudian penggunaan teknologi hijau untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana dan sebagainya. Jadi sudah jelas contohnya ya. Kemudian pembangkit listrik dengan tenaga air ya, kemudian listrik dengan tenaga angin ya. Sekarang apa yang industri berkelanjutan itu? Nah, di sini adalah menciptakan barang dan jasa seperti definisinya tadi dengan sistem yang bebas polusi, ekonomis, aman dan sehat ya, serta melestarikan energi dan sumber daya alam, menjaga kebersihan lingkungan dalam proses produksinya. Jadi semuanya adalah menjaga kelestarian lingkungan. Cuma di sini kalau industri berkelanjutan itu bedanya dengan yang tadi kan efisiensi dan efektivitas ya. Kalau yang berkelanjutan itu adalah menciptakan barang dan jasa dengan sistem yang bebas polusi, ekonomi dan aman serta sehat. Oke ya, sampai di sini jelas ya yang saya sampaikan. Jelas. Ada yang ingin bertanya sampai dengan sini? Ya, silakan Bu Yani. Saya ingin bertanya tentang industri. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh industri dalam mengimplementasikan prinsip industri hijau? Apa tantangan utama dalam industri hijau ya, intinya seperti itu ya. Nah, pertanyaan yang bagus sekali ya Yulianti ya. Baik, saya akan mencoba menjawab ya. Ini berdasarkan pengetahuan dan literatur yang dipelajari juga dan lain-lainnya juga, kasus-kasus ya, bahwa industri hijau sangat bagus ya, ramah lingkungan, kemudian juga itu melestarikan lingkungan ya. Cuma permasalahannya apa? Permasalahannya adalah di biaya ya. Biayanya itu mahal ya. Kalau kita mau industri hijau biayanya mahal. Itu merupakan tantangan dari sebuah negara atau sebuah perusahaan ya untuk bisa menerapkan industri hijau seperti ini. Nah kemudian apalagi ya tantangannya yang juga termasuk berat ya adalah teknologi dia, karena industri hijau ini dia memerlukan teknologi yang canggih ya, teknologinya canggih, jadi bukan teknologi yang apa ya, kalau kata orang itu kaleng-kaleng ya. Nah nggak kaleng-kaleng jadinya, ada apa teknologi yang digunakan, jadi memang teknologinya canggih. Disitulah yang menjadi tantangan sebuah negara atau sebuah perusahaan untuk bisa menerapkan industri hijau. Kemudian apa saja prinsip dari industri berkelanjutan? Efisiensi sumber daya alam. Jadi prinsipnya di sini adalah tanggung jawab penerapan energi terbarukan, kemudian tanggung jawab sosial perusahaan, inovasi teknologi dan perkembangan lingkungan, serta penerapan ekonomi sirkular. Nah, di sini pertanyaannya apa yang dimaksud dengan penerapan ekonomi sirkular? Yang pernah dengar? Penerapan ekonomi sirkular. Baik ya, di sini saya jelaskan sedikit. Ekonomi sirkular adalah model ekonomi yang bertujuan untuk memperpanjang siklus hidup produk ya, bahan baku dan sumber daya. Jadi di dalam ekonomi sirkular, makanya tadi kepada barang dan jasa ya yang berkelanjutan pada barang dan jasa itu di ekonomi sirkular ini. Jadi ekonomi sirkular adalah siklusnya itu kita perpanjang. Siklus apa? Siklus hidup dari produk itu. Sebenarnya nanti dia sudah sampai sini aja, tapi bagaimana kita membuat produk itu bisa tetap digunakan ya, misalnya hasil dari ini tapi dia tetap bisa kita gunakan sebagai bahan atau sumber daya, sehingga begini ya, perusahaan lingkungan itu akan semakin berkurang karena kita menggunakan yang misalnya ini sebenarnya udah digunakan tapi ternyata dia masih bisa digunakan kembali gitu. Nah, di situ prinsipnya dalam ekonomi sirkular. Artinya di dalam industri berkelanjutan itu adalah menyuarakan sistem yang bebas dari limbah dan polusi ya, dan menjaga agar produk dan material tetap digunakan. Artinya kita regenerasi tetap menggunakan bahan yang sama. Kalau memang masih bisa digunakan, kita tidak perlu menambah sumber daya yang baru. Kemudian
di sini tadi yang saya sampaikan ada reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, recycle, mendaur ulang ya, kemudian refurbish atau memperbaiki, kemudian renew atau memperbaharui ya, memperbaharui kembali. Itu 5R itu tadi. Oke, baik, lanjut ya. Bagaimana cara pengelolaan industri berkelanjutan? Di sini adalah dengan cara memperbaiki lagi, mengurangi jangkau ulang, mengurangi limbah, mengurangi ramah lingkungan, praktik pengelolaan limbah terpadu, pelatihan dan kesadaran karyawan. Nah, saya rasa ini cukup jelas. Cara mencapainya nanti mungkin bisa dibaca ya, mengoptimalkan siklus pasokan, menganalisis bagaimana bahan baku ekstraksi, menganalisis bagaimana komponen produksi, kemudian bagaimana produk dirancang, menganalisis bagaimana pasar pengembalian input, kemudian penyimpanan yang dilakukan, mengurangi limbah produksi serta merancang agar produk yang dihasilkan lebih tahan lama. Ya. Baik, sampai di sini ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan Phil. Izin bertanya Bu, apa peran sertifikasi seperti ISO 14001 dalam mendukung industri berkelanjutan? Apa peran ISO 14001? ISO 14001 itu kan suatu standar ya, standar atau regulasi dari manajemen lingkungan ya. Nah, perannya itulah sangat penting dalam sebuah perusahaan. Mengapa ada 14001, ada 14000 berapa gitu ya. Itu adalah standar yang digunakan dalam perusahaan untuk diterapkan pada perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan industri. Jadi di dalam ISO itu adalah standar ya, standar yang harus diterapkan dari sebuah perusahaan, sehingga apabila perusahaan ataupun suatu tempat itu sudah memenuhi standar itu, berarti dia bisa mendapatkan sertifikat lingkungan ya, artinya perusahaan tersebut layak ya, termasuk dalam perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan industri. Itulah gunanya standar itu tadi. Seperti kalian misalnya kan kalau produk makanan ya, produk makanan nanti ada yang sudah HACCP ya, hazard analisis itu kan dia dapat sertifikat ya. Berarti produk tersebut sudah menerapkan HACCP, dia nanti dapat di labelnya itu dapat di produknya sudah menerapkan HACCP. Begitu juga dengan contohnya kalau sebuah kebun ya, kebun ataupun kebun misalnya kebun buah apa, dia sudah menerapkan GAP ya atau Good Agriculture Practices ya. Nah, berarti dia produknya itu nanti kalau sudah dianalisis, misalnya buah jambu misalnya ya, dia menerapkan GAP, dia dapat kebunnya mendapatkan sertifikat GAP itu tadi ya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya buahnya itu sendiri mendapatkan yang kayak di orang jual di pasaran itu kan ada kan pakai label apel ini kan. Nah, bagaimana cara dia mendapatkan sertifikat prima 1, 2, 3 dan sebagainya itu? Nah itu harus dianalisis lagi produksinya itu, misalnya buah jambunya yang dari kebun yang sudah terregister itu dilihat lagi apakah dia aman ya, aman dikonsumsi atau tidak. Nah itu dianalisis. Nah ternyata dari kebun yang sudah terregister, misalnya terregister di API itu tadi, diperiksa produknya, hasil panennya ternyata dia juga aman. Nah dia dapat layak di produknya itu mendapatkan label itu. Kira-kira seperti itu untuk yang ditanyakan oleh dia. Sampai di sini jelas ya, Fiona? Jelas. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk selanjutnya adalah penugasan kelompok ya. Nanti akan saya bagi untuk penugasan kelompok. Di sini ada berapa mahasiswa? Coba berhitung dari Alex. 1, 2, 3, 14, 19 ya, berarti kalau 19 kita bagi berapa? 4 kelompok ya. 4 kelompok, jadi satu kelompok ada 5 orang. 5 orang. Baik, penugasannya akan saya bagikan melalui ke pembentukan kelompok tadi. Akan saya berikan. Baik, tadi sudah dibagikan ya untuk case study-nya per kelompok dibahas. Nah untuk selanjutnya Ibu persilahkan kelompok mana yang dulu ingin menyampaikan hasil dari diskusi dengan kelompoknya. Ibu persilahkan. Kelompok kami Bu. Ya baik, silahkan Lina.
kasih atas kesempatan yang diizinkan. Izin menyampaikan hasil dari case method kelompok kami, yaitu kami mengambil studi kasus mengenai pengelolaan limbah plastik di industri makanan. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana prinsip pengelolaan limbah plastik di industri makanan. Nah, yang pertama itu industri menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Di mana prinsip yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Industri makanan dapat mengurangi penggunaan plastik dalam proses produksi maupun pengemasannya. Yang kedua yaitu reuse, menggunakan kembali, di mana menggunakan wadah atau kemasan atau wadah yang telah digunakan dapat digunakan kembali. Yang ketiga yaitu recycle ataupun daur ulang, di mana industri dapat mengolah limbah pasca konsumsi menjadi bahan baku yang baru. Yang kedua, mungkin dari hasil diskusi kami menerapkan ekonomi sirkular, di mana limbah tidak diperlukan sebagai akhir, melainkan sebagai sumber daya yang baru. Adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu pengelolaan limbah plastik di industri makanan harus berlandaskan prinsip 3R dan prinsip ekonomi sirkular, di mana tujuannya dapat menerapkan lingkungan yang lebih bersih, lebih efektif, dan ramah lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, berarti itu ekonomi sirkular ya termasuk dalam konsep industri berkelanjutan. Baik, terima kasih kepada kelompok dari kelompok Bina. Baik, kita sama-sama telah berdiskusi. Tadi ada mungkin salah satu yang bisa menyimpulkan hasil dari pertemuan kita pada hari ini. Silakan. Ya, silakan dari. Kesimpulan yang saya ambil secara keseluruhan, industri hijau adalah paradigma ekonomi yang berupaya menciptakan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan. Ini bukan hanya tentang meminimalkan dampak negatif, tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui praktik yang berkelanjutan. Itu saja. Baik, terima kasih. Artinya sudah bisa disimpulkan dari contoh-contoh yang disampaikan tadi ya dalam diskusi kelompok tentang industri hijau dan industri berkelanjutan. Ya. Baik, demikian kira-kira yang bisa kita dapatkan dalam pertemuan kali ini ya. Baiklah, karena kita sudah sama-sama berdiskusi ya dan kemudian sudah saling memahami ya tentang hal-hal yang terkait dengan industri hijau tadi, kemudian dengan industri berkelanjutan ya. Contoh, kemudian prinsipnya, saya rasa mungkin jelas ya untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Baik, kalau jelas mungkin untuk kuliah hari ini kita akhiri sampai di sini. Dan karena tadi kita sudah bersama-sama mulai dengan doa, silahkan salah satu berdoa untuk doa kita untuk penutup pada hari ini. Oke, baik teman-teman. Kita pulang lagi kita menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa kita baik. Selesai. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini dan kita akan kembali dalam pertemuan mata kuliah manajemen lingkungan yang kelima pada minggu depan. Terima kasih, selamat siang. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu tim penilai, demikianlah tadi tayangan video dalam rangka memenuhi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 untuk pengajaran. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.